Halo friends, seperti biasa, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita All of Us Are Dead Season 1 episode 6. Ya udah yuk tanpa membuang waktu lebih banyak langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dokumentasi Pak Li yang berada di laptopnya. Di mana dalam salah satu dokumentasinya Pak Li ini, Pak Li menamakan virus ini dengan nama virus Jonas. Selain itu, Pak Li juga menyatakan dalam dokumentasinya ini bahwa Pak Li belum menemukan obatnya. Singkat cerita, generasi baru untuk saat ini yang kita ketahui bukan hanya Guinam saja melainkan MG juga. Yap, MG dan Guinam kini adalah generasi baru dan apakah generasi baru tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan? Jelas, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Perjalanan menuju pusat pelatihan pemanah bukanlah hal yang mudah. Keempatnya harus berjuang keras untuk menggapainya. Pasca mengetahui kedua orang tua Jimin telah terinfeksi, hal itu membawa kesedihan yang mendalam bagi Jimin, begitupun terhadap teman-temannya. Kini mereka hanya memiliki satu sama lain dan bukan kepentingan sendiri. Di ruangan musik ternyata zombie tersebut kakinya terhimpit oleh alat musik piano. Di samping itu Nayeon juga ternyata masihlah hidup, namun tidak berani untuk menemui Cheongsan. Di dalam sini Nayeon beruntung karena banyak makanan maupun minuman. Sementara itu sebagai temannya Jimin, tugas Onjo kini adalah menghiburnya. Namun tiba-tiba saja Jimin menyingkirkan tangan Onjo dan memutuskan untuk bunuh diri dan masuk ke neraka. Beruntungnya teman-temannya langsung mencegahnya. 그래도 살아야지. Di ruang siaran ini, Onjo kembali berusaha untuk memotivasi Jimin agar Jimin mau dapat kembali untuk bersemangat. Karena sejujurnya Jimin bukanlah satu-satunya orang yang telah kehilangan orang yang disayang, melainkan Onjo juga. Onjo berharap orang yang ia kenalnya saat ini tidak ada lagi yang mati karena terinfeksi. Mendengar itu, semangat Jimin pun kembali hadir. Jimin secara tidak sengaja menekan sesuatu yang mengundang perhatian teman-temannya termasuk Namra. Untuk kemudian Namra pun memasuki ruang siaran. 뭐하냐? 여기서 나갈 수 있을 것 같아. Dari hal sekecil itu timbullah ide dari si nomor satu di sekolah ini. Langsung ke inti dari idenya saja, Namra berencana untuk menjemput Jongsan di ruang musik. Barulah setelah itu mereka akan ke atap dari sekolah ini bersama-sama. Di atap nanti mereka berencana akan mengirim sinyal bantuan semacam SOS atau bisa juga menyalakan api unggun guna untuk dilihat oleh helikopter. Pengeras suara itu sendiri berfungsi untuk mengalihkan perhatian si zombie. Ide brilian ini lantas disetujui oleh teman-temannya Namra. Sungguh pengeras suara itu membuat telinga dari kedua manusia generasi baru ini kesakitan. Yang jelas hal itu berbeda dari kebanyakan zombie pada umumnya. Berlanjut pada ekspedisi misi dari 7 pelajar ini. Sebelum lanjut pada misinya, mereka memberikan pesan kepada Jongsan untuk stay di sana dan jangan kemana-mana. Alasannya karena ingin segera dijemput. 우리가 거기로 갈 거니까 어디 가지 말고 가만히 있어. 그러니까 어디 가지 말고 가만 기다려. 지금 바로 갈게. 너 내 말 안 듣는 거 아는데 이번엔 좀 들어. 제발 좀 가만히 있어. 명상의 시간. Bukan hanya Namra CS yang akan menemui Cheongsan, tetapi Guinam pun akan mencari Cheongsan untuk membalaskan dendamnya. Artinya apa? Artinya Guinam dan Namra CS berkejaran untuk menemui Cheongsan. Namun minusnya Guinam saat ini masih belum tahu titik di mana Cheongsan berada. 오른쪽이랑 가운데 스피커 꺼봐. 스피커로 다 몰리는데? 왼쪽만 들려. 됐지?
하나 더 있어. 어떡하지? 아니, 다른 애들은 다 서로 따라가는데 쟤만 따로 놀잖아 지금. 난 뒤에서 어떻게든 해볼게. 네가 얘들하고 최대한 조심해서 지나가. 나가자. 손 놓지 마. 이총상 어딨어? 죽인다고. 이수혁도 별거 아니네. Perut Junsong tertusuk oleh senjatanya sendiri pada saat berusaha melindungi Mijin. Akhirnya mereka sampai di ruang musik dengan selamat. Betapa bahagianya mereka bisa dapat kembali bertemu. Akibat dari perbuatannya tempo lalu, hal itu membuat Nayeon tidak berani untuk menemui teman-temannya, melainkan hanya mendengarkan saja dari ruangan tersebut. Di samping itu mereka baru menyadari bahwa Suhyuk dan Namra tidak ada. Tanpa pikir panjang mereka semua pun memutuskan untuk kembali. 혼자 나가고. 거기 좀비 있어. 피아노에 깔려서 움직이진 못할 거야. 우리 또 갇힌 거지. 옥상 못 가는 거지.
Karena sekarang zombie sudah tersebar lagi, jadi perjalanan ke atap pun akan lebih sulit dan harus mencari cara lainnya. Pandangan Hyeryong sesaat teralihkan kepada lengannya Namra, lalu ia bertanya apakah itu bekas gigitan. Shin kemudian berpindah dengan memperlihatkan situasi di pos karantina. Situasi di pos pengungsian memanglah rata-ratanya seperti ini. Terima atau tidak terima, mereka harus menerimanya. Pak 6 CS dibagikan makanan oleh para militer dan sebelum tentara tersebut pergi, Pak 6 dan Usin anak buahnya memperkenalkan dirinya sebagai unit misi khusus. Lalu kemudian ia minta maaf untuk 너무 미안한데 뭘 말씀이십니까? 죄송합니다, 어머니. 학교에 가봐야 돼서요. 이 친구들 최대한 선처받을 수 있도록 잘 부탁드리겠습니다. 아무도 못 빠져나온 거야. 교복 입은 애들이 아무도 못 구했고 아무도 못 빠져나온 거야. mengetahui bekas gigitan itu, lantas Jongsan langsung mengambil barang yang ingin digunakan untuk memukul Namra. Tetapi tindakan itu langsung dicegah oleh Suhyok, di mana Suhyok menyatakan bahwa Namra bukan digigit oleh zombie, melainkan Namra digigit oleh Guinam. Betapa kagetnya setelah Jongsan mendengar hal itu, karena faktanya Jongsan adalah yang terakhir kali melihat Guinam sebelum digigit. Akan tetapi pernyataan Jongsan itu langsung dibantah oleh Suhyok bahwa Guinam bukanlah zombie, karena sejatinya zombie itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengenali. Untuk kemudian Namra menanyakan apakah benar Jongsan melihat Guinam digigit oleh zombie. Dijawab oleh Jongsan bahwa ia benar-benar melihatnya. Karena tidak ingin mencelakai teman-temannya, maka Namra memutuskan untuk keluar. Namun Namra langsung dicegah oleh Suhyok. Keputusan Suhyok itu kembali menimbulkan perdebatan dengan Jongsan, serta keduanya masih bertahan pada argumennya masing-masing. Kemudian Suhyok membuka jendela dan mengatakan pada teman-temannya jikalau Namra berubah maka Suhyok akan langsung melemparnya. Onjo lalu mendekati Jongsan dengan menyatakan bahwa ini sudah cukup lama. Seharusnya Namra sudah berubah. Tetapi faktanya Namra belumlah berubah. Di gedung pusat pelatihan panah ini mereka menggunakan kotak P3K sebagai pertolongan pertamanya. Kita kembalikan pada mereka yang berada di gedung sekolah. 수혁아. 나 이상해. 배고파. 수혁아. 수혁아. 남나야. Jongsan diminta untuk menghentikan hal itu, tetapi Jongsan enggan untuk melakukannya. Untuk kemudian keduanya pun baku hantam. Beruntungnya Onjo langsung mencegahnya dan mengatakan jika Namra menggigit Suhyok, pastilah mulutnya sudah berdarah. Dari kejadian Namra ini membuat semuanya dilema apakah Namra adalah zombie ataukah tidak. Masalahnya Namra kini sudah terinfeksi oleh Guinam, tetapi Namra masih terlihat baik-baik saja. Untuk kemudian Namra pun berdiri untuk menyatakan bahwa Namra sedang tidak baik-baik saja. Serta tadi dirinya Namra ingin sekali menggigit Suhyok, namun beruntungnya masih bisa mengendalikannya. Meski begitu, menurut Jimin, Namra tetap saja mengalir darah zombie. Jadi bagi Namra wajib untuk pergi dari sini. Mendengar itu, lantas Namra memutuskan untuk pergi. Tetapi lagi-lagi keputusan itu dicegah oleh Onjo. Alasan Onjo sendiri mencegahnya karena ia tidak ingin kehilangan temannya lagi. Tanpa
berpikir panjang, Suhyuk juga langsung mengambil tali kemudian mengikat lengannya dengan lengan Namra. Tujuannya bila mana Namra berubah maka Namra tidak akan bisa menjangkau teman-teman yang lainnya terkecuali Suhyuk. Setelah berdiam diri lama di restoran Jeongsan ini, Jae-ik sekarang memutuskan untuk pergi bertiga membawa bayi tersebut. Jae-ik akan membawa motor itu sementara Hwachil diminta oleh Jae-ik untuk memukul setiap zombie yang mendekati. Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka pun menjalankan ekspedisinya. 괜찮아? 엄마가 여기 있는데? 거기 다친 데는 없어? 엄마야. 빨간 옷 입은? 씨발. 세상에 이게 뭐냐. 그래도 좀비 피가 흐르는 거잖아. Argumen yang kuat dari Jeongsan dan Suhyuk membuat beberapa teman-temannya menjuluki Namra sebagai sembi. Apa itu sembi? 저희가 뭔데? 절반만 좀비? 아이씨. 약간 Mereka teringat bahwa di dalam ruang musik ini ada sebuah gudang makanan dan minuman. Dan mungkin juga makanan maupun minuman tersebut masihlah ada. Namun ketika Daesu mencoba untuk membukanya, ternyata pintunya dikunci oleh Nayeon. Sementara Nayeon yang berada di dalam hanya bisa bersembunyi karena malu akan perbuatan jahatnya. Di pos karantina, Pak Nam besertakan Usin kini tengah menyamar untuk berusaha keluar dari sini. 야, 너 뭐야? 미안하다. 예? Ia selalu menggunakan kata maaf di sebelum ia melakukan tindakan keterpaksaannya itu. Lalu kemudian pria tersebut pun dihajar hanya hingga pingsan. 야, 그만하자. Mereka terpaksa harus menghentikannya karena selain kebisingan itu mengundang datangnya zombie. Mendobrak pintu juga hanya akan membuat mereka semakin lelah. 엄마랑 아빠는 저 구한다고 학교 앞에까지 왔는데 아빠 아빠 엄마 나 꼭 살아서 복수할게. 아빠, 엄마, 난 잘 있어. 애들도 엄청 잘해주고. 아, 애들 보여줄까? 보고 싶어. 박자. 하는 건 트랜스 지방밥. 엄마. 잘 있어? 아빠도 별일 없지? 아빠. 무슨 일 있으면 안 돼, 아빠. 원래 용돈 줄 때만 하는 말인데 오늘은 그냥 해줄게.
아빠. 사랑해. 사랑해.